Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Brebes, dan seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama dan yang utama yang perlu kita lakukan sebagai seorang muslim adalah bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita. Allah begitu banyak memberikan limpahan karunia kepada kita hingga kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan pernah mampu kita menghitung. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita kemudian tidur kembali, berapa kalau kita hitung nikmat itu? Tentunya tidak akan pernah mampu. Apalagi kalau diwujudkan dalam bentuk materi, dalam bentuk keuangan, berapa dihitung nikmat yang Allah berikan kepada kita kalau diukur dengan uang, kalau diukur dengan materi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke hadirat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semuanya yang senantiasa berittiba di atas sunnah beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, izinkan pada pagi hari ini saya menyampaikan materi yang berjudul konsep kurikulum pendidikan keluarga dalam perspektif Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 19. Bukan bermaksud untuk menggurui panjenengan semuanya, tapi ini adalah tema ini saya angkat. Ada satu perasaan dalam diri saya terkait dengan kondisi pendidikan kita sekarang ini. Kondisi pendidikan kita yang warnanya sudah mulai kabur, kalau saya katakan. Begitu banyaknya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini, itu tidak lain dan tidak lepas dari yang namanya hasil dari pendidikan yang ada di negara kita. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita semuanya yang hadir di sini, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh hadirin yang pada saat ini berada dalam kajian pagi hari ini, untuk bareng-bareng, untuk bersama-sama menilik kembali, merenungi kembali apa yang sudah kita lakukan kepada generasi-generasi kita, generasi-generasi penerus kita, khususnya adalah anak-anak kita. Bagaimana kita melihat pendidikan sekarang ini yang tentunya kalau saya katakan masih sangat jauh, apalagi kalau kita melihatnya bagaimana generasi umat Islam saat sekarang ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada sebelum sampai saya sampaikan lebih detail terkait dengan
konsep kurikulum dalam keluarga yang akan kita bahas dan kita bedah di surat Luqman ayat 13 sampai 19 ini, perlu saya sampaikan ada 4 bahasan yang perlu saya sampaikan. Bahasan yang pertama adalah tentang harapan orang tua dalam keluarga. Bahasan yang kedua adalah tentang tugas orang tua di dalam keluarga. Yang ketiga, bagaimana peran penting keluarga bagi anak-anak. Dan yang terakhir adalah upaya yang dilakukan keluarga untuk bisa mencetak generasi-generasi Islam yang hebat. Pembahasan kita yang pertama yaitu tentang harapan orang tua. Harapan kita selaku orang tua di dalam keluarga terhadap anak-anak kita itu kelak nanti akan seperti apa? Bapak Ibu, kalau boleh saya bertanya, apa sih yang menjadi harapan kita orang tua terhadap anak-anak kita di kemudian hari? Tentunya harapan panjenengan mungkin juga tidak jauh berbeda dengan saya, menginginkan agar anaknya itu menjadi anak yang soleh, soleha, anak-anak yang kemudian nurut dengan kita, berbakti kepada kita, apalagi kita sudah mulai memasuki masa-masa uzur, berarti paling tidak sudah mulai ada di antara anak-anak kita yang mulai memberikan kontribusi terhadap kita. Namun perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu memberikan satu informasi terhadap kita semuanya, bahwa anak itu merupakan investasi buat kita. Bukan hanya investasi dalam urusan dunia, tetapi nanti kelak di akhirat. Sebuah hadis menyebutkan, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salasin. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, kemudian al-ilmu yuntafa'u bih, yang ketiga adalah waladun sholih yad'ulah. Nah, ini yang ketiga, ini yang menjadi investasi kita. Investasi orang tua, bagaimana anak menjadi yad'ulah, menjadi anak yang nantinya waladun sholih, anak yang sholih, yad'ulah, yang akan mendoakan kita ketika nanti kita sudah berada di alam akhirat, berada di alam barzah. Sudahkah kita menjadikan mereka untuk siap memberikan kontribusi kepada kita? Sebab untuk menjadikan anak soleh yang mereka itu mau mendoakan kita, orang tuanya, itu tentunya prosesnya sangat luar biasa, perlu kerja keras, perlu yang namanya sesuatu yang sangat super kita lakukan. Kalau hanya sebatas kita melaksanakan sewajarnya saja, ya nantinya hasilnya juga akan sewajarnya, hasilnya akan biasa-biasa saja. Al-Quran menyebutkan ada tipe anak. Ini informasi yang perlu kita ketahui, bahwa ada 4 tipe anak yang perlu kita fahami. Tipe pertama adalah anak yang akan menjadi penang hati kita, hati orang tuanya, akan menjadi penyejuk jiwa buat orang tuanya, dan juga kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Disebutkan di dalam surat Al-Furqan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun, ini adalah sebuah doa yang dipanjatkan oleh mestinya orang tua kita semuanya, menginginkan agar anak-anaknya kelak itu menjadi penyejuk hati, enak dipandang mata, menyejukkan jiwa kita sebagai orang tuanya, bukan malah sebaliknya. Proses untuk menjadikan anak seperti ini itu tidak mudah.
Kita perlu mengawalinya dari mereka itu prosesnya, ya diibaratkan saja kalau umpamanya kita mau menanam tanaman, contoh bawang atau padi, maka berasal dari bibitnya bagaimana, terus nanti proses ketika kemudian bibit itu ditanam, prosesnya mau bagaimana. Jadi kemudian kalau mau menjadikan anak yang penyejuk hati, menjadi pemimpin, berarti prosesnya juga ketika kita mengambil bibitnya. Tapi Bapak Ibu, yang ini saya katakan sudah kadaluarsa. Sebab panjenengan sudah terlanjur punya pasangan masing-masing. Jangan kemudian berpikir, ya berarti luruh bibit sing liyane. Bahaya kalau kayak gini. Jadi pertama bibitnya, kemudian bagaimana proses ketika kemudian tanaman itu sudah tumbuh, bagaimana sekarang anak-anak kita itu dididik, diberikan pengetahuan supaya mereka benar-benar mampu, terutama adalah pendidikan tentang agamanya. Apakah Bapak Ibu sudah percaya begitu saja ketika kemudian anak kita itu disekolahkan? Ada yang masuk kemudian di TK, di SD, SMP, SMA. Apakah sudah yakin dengan lembaga yang kita berikan kepercayaan bahwa anak-anak tersebut akan sesuai dengan harapan kita? Kalau saya katakan panjenengan memerlukan satu kurikulum yang tentunya kurikulum ini sama dan sesuai dengan kurikulum yang nantinya diterapkan di sekolah, yang lembaga sekolah yang akan menjadi lanjutan bagi pendidikan di dalam keluarga ini. Sebab jika tidak, panjenengan sudah membuat satu kurikulum dalam keluarga, akan tetapi ketika kemudian masuk di sekolah kurikulumnya berbeda dengan apa yang menjadi harapan panjenengan, maka itu akan bertolak belakang kembali, akan menjadi rusak kembali apa yang telah kita proses di dalam keluarga kita. Yang kedua adalah tipe anak yang menjadi perhiasan bagi orang tuanya. Kita ketahui kalau kemudian yang namanya perhiasan itu biasanya disimpan, dielus-elus, dipajang dan seterusnya. Kayaknya eman-eman kalau kemudian dilakukan untuk sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, anak di sini diperumpamakan seperti perhiasan, dibiarkan begitu saja, hanya kemudian dituruti semua keinginannya tanpa kemudian kita mengaturnya dengan baik. Di dalam surat Al-Kahfi disebutkan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat. Itulah salah satu di antaranya, al-malu wal banun, digandengkan antara anak dengan harta. Karena di sini sekali lagi orang tua ketika kemudian tidak mampu memberikan yang namanya pendidikan kepada anak-anaknya, ketika kemudian tidak sesuai, maka akan menjadi hanya sebatas menjadi perhiasan saja anak ini, maka akan terjadi bencana buat kita orang tua khususnya. Apabila kecintaan kita terhadap anak maka kemudian dibiarkan begitu saja, maka sekali lagi akan menjadi bencana buat kita orang tua. Karena biasanya orang tua itu akan lupa mana yang menjadi kewajibannya, tugasnya dalam keluarga untuk memberikan kepada anak-anaknya itu. Yang ketiga adalah tipe anak yang akan menjadi fitnah atau menjadi ujian buat orang tuanya. Bapak Ibu, Al-Quran memberikan penjelasan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Surat At-Taghabun
di mana memberikan penjelasan anak itu akan menjadi fitnah. Tadi ada kesambungan antara yang pertama, perhiasan, dengan fitnah. Apa korelasi atau hubungannya? Kalau orang tua kemudian membiarkan anaknya, tidak pernah memberikan yang namanya kewajibannya sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan, menerapkan akhlak, pembiasaan untuk ibadah, maka akan menjadi petaka yang besar karena dia akan menjadi musuh buat orang tuanya. Musuh di sini akan menjadi penghalang bapak ibu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ibadah kepada Allah. Contoh kepada saya pribadi, saya punya anak kecil usia baru masuk TK. Saya ketika kemudian mau berangkat ke masjid, itu ngadatnya luar biasa. Maka kadang saya harus agak sedikit keras, saya sedikit membentaknya. Nah, ini baru urusan dunia. Ini baru di dunia. Bagaimana kalau nanti anak-anak kita tidak dididik dengan baik, tidak diberikan pengetahuan terhadap mengenalkan kepada anak-anak kita tentang Allah, tentang ibadah, maka petaka buat kita, mereka itu akan menjadi sandungan buat kehidupan kita, baik di dunianya maupun nanti di akhiratnya. Nabi mengatakan ketika beliau mendekap cucunya, beliau mengatakan al-walad majbanah mabkhala, bahwasanya anak itu akan menjadi orang tuanya, menjadikan orang tuanya menjadi pengecut dan kikir. Hati-hati dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa anak akan menjadikan orang tuanya memiliki sifat pengecut dan kikir. Karena di dalamnya kadang anak menjadi seperti itu ya tidak lain karena tidak pernah dididik oleh orang tuanya dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kelima, menjadikannya musuh buat kita, bahwa berhati-hati dengan yang namanya anak. Ini pun disebutkan di dalam surat At-Taghabun ayat 14, bahwa di dalamnya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang akan menjadi musuh bagi kamu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini tadi saya sedikit marah kalau kemudian ada anak yang saya yang kemudian tidak melakukan atau menunda-nunda waktu untuk sholat. Marahnya bukan apa-apa, tetapi ini sebagai bentuk kasih sayang orang tua. Memang perlu dimaafkan, memang kita perlu melakukannya dengan penuh kasih sayang, mengingatkan kepada mereka. Pembiasaan-pembiasaan itu dilakukan dari sejak kecil. Jangan kalau nanti sudah besar berat, karena mereka sudah menjadi kebiasaannya akan seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antara tipe 4 anak tadi, tentunya kita pasti mengharapkan tipe yang pertama, yaitu tipe anak yang waladun soleh yad'ulah, tipe anak yang kemudian qurrata a'yun. Namun saya sampaikan sekali lagi bahwa harapan untuk menjadikan anak-anak kita di dalam keluarga itu menjadi anak-anak yang qurrata a'yun itu tidaklah mudah. Perlu yang namanya usaha ekstra
agar mereka itu menjadi generasi-generasi Islami yang bukan hanya sukses dunianya tetapi juga sukses di akhiratnya. Kita tinggalkan terkait dengan harapan kita. Kita bahas pada pembahasan yang kedua adalah bagaimana tugas orang tua untuk menjadikan tadi harapan itu. Bahwasanya menurut pakar pendidikan Islam, beliau juga merupakan dosen di Universitas di Mekah, yaitu Dr. Adnan Hasan Shalih Baharis, menyebutkan bahwasanya kewajiban orang tua itu ada 5. Beliau menyebutkan tanggung jawabnya terkhusus adalah bapak-bapak, terkhusus adalah seorang ayah, itu memiliki tanggung jawabnya adalah 5. Tanggung jawab pertama adalah memberikan pendidikan, taklim dan ta'dib, memberikan pengajaran dan pendidikan. Yang kedua, memberikan pendidikan akhlak kepada mereka. Yang ketiga, memberikan pendidikan yang berkaitan dengan pengetahuannya, fikrohnya, fikirannya. Lalu kemudian yang keempat adalah memberikan pendidikan tentang fisiknya, membiasakan mereka untuk berolahraga agar fisiknya menjadi kuat. Mukmin yang baik, mukmin yang bagus itu bukan mukmin yang lemah, tetapi mukmin yang baik itu adalah mukmin yang kuat. Dan yang terakhir, bukan berkaitan dengan pendidikan lagi, tetapi beliau menyebutkan tugas dan kewajiban orang tua adalah mampu memberikan apa yang menjadi solusi dalam tantangannya menghadapi era yang sekarang ini, yaitu mampu memberikan memberikan solusi terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh orang tua ketika melakukan pendidikan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tugas yang terpenting di dalam kehidupan kita kalau secara utuh, kalau secara global adalah menjaga kefitrohan anak-anak kita untuk tetap dalam agama Islam. Itu kita jaga. Kenapa saya sampaikan begitu? Banyak sekarang ini anak yang kemudian tanpa sepengetahuan orang tuanya kemudian sudah mulai berpindah ke agama yang lain. Nah, tugas orang tua yang paling utamanya adalah tugas untuk menjaga kefitrohan. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu. Di sini disebutkan tugas orang tua khususnya bapak adalah menjaga kefitrohannya. Kenapa? Di sana disebutkan fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi di sana tidak disebutkan kalimat dia menjadi Islam, tetapi orang tuanya lah yang akan menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang Nasrani, atau sebagai seorang Majusi. Islam sudah dengan sendirinya ketika seorang anak lahir itu dalam keadaan sudah berislam. Ingat di dalam surat Al-A'raf, di sana disebutkan bahwasanya Allah mengatakan alastu birabbikum, ketahuilah bahwa aku ini adalah Tuhanmu. Ketika Allah itu berkomunikasi dengan seorang bakal calon anak, janin ketika ada di dalam perut diberikan pertanyaan alastu birabbikum, lalu kemudian bayi itu mengatakan qalu bala syahidna, aku bersaksi bahwa engkau memang Tuhanku, aku memang meyakini bahwa engkau Tuhanku. Artinya berarti dari mulai dalam kandungan sampai anak itu lahir, kondisi anak itu sudah memeluk Islam, sudah pasrah dengan Allah. Oleh karena itu tadi tugasnya menjaga agar tetap mengakui Allah sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya. Inilah yang sangat berat.
yang perlu kita jaga sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Dan tadi ayat yang dibacakan oleh Ustadz Husni itu di surat At-Tahrim ayat 6 yang menyebutkan bahwasanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini tugas berat lagi buat orang tua, khususnya bapak di sini. Ku anfusakum, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Berarti tugasnya bapak menjaga dirinya agar tidak masuk ke dalam neraka, tetapi ada tugas lain, yaitu istri dan anaknya. Ini berat Bapak Ibu. Ini sangat berat. Sebab untuk menjaga diri kita saja untuk tidak tergelincir dari api neraka itu luar biasa beratnya, apalagi menjaga anak istri kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula saya mengingatkan ada begitu banyak tantangan bagi generasi-generasi Islam saat sekarang ini. Tugas panjenengan untuk tadi menjaga agar mereka itu tidak berpindah pada agama lain, tetap mengakui Allah sebagai Tuhannya, kemudian menjaga dari api neraka untuk saat sekarang ini sangat luar biasa beratnya. Orang-orang musuh-musuh Islam di luar sana memanfaatkan begitu banyaknya kondisi sekarang ini. Tantangan yang dihadapi panjenengan itu ada 3F. Ada 3F. Yang pertama itu adalah food, yang kedua adalah fashion, yang ketiga adalah fun. Ini tugas berat kita nih. Mampukah kita menghadapi tantangan yang kemudian oleh musuh-musuh Islam dilakukan dengan 3 cara tadi? Food, makanan. Benarkah makanan yang kita konsumsi itu benar-benar sudah kehalalannya itu sudah terjaga? Apakah sudah memenuhi kriteria halalan thayyiban? Sebab saya melihat kadang, maaf, para pedagang-pedagang ayam potong, para penjual daging-daging potong, perlu diketahui oleh panjenengan apakah mereka benar-benar memotongnya dengan baik sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jika tidak sesuai, maka jelas yang kita konsumsi itu, daging yang kita konsumsi itu, maka akan menjadikan daging yang haram buat kita. Belum lagi makanan-makanan yang siap saji yang dikirimkan melalui berbagai macam aplikasi itu. Apakah benar makanan-makanan tersebut itu sudah benar-benar terjamin bahwa makanan itu halalan thayyiban? Hati-hati, makanan yang masuk ke dalam mulut kita dan kemudian menjadi daging dalam diri kita, maka pembersihnya, maka tempatnya adalah neraka. Nah, apakah kita sudah yakin, sekali lagi pertanyaannya, apakah kita sudah yakin bahwa makanan yang kita konsumsi, yang kita berikan kepada keluarga kita, itu adalah makanan-makanan yang sudah halalan thayyiban? F yang kedua adalah fashion. Fashion, pakaian, itu yang sedang mulai ramai dalam kehidupan kita. Begitu banyaknya gaya-gaya pakaian yang kadang tidak pantas, apalagi kalau kemudian kita melihat orangnya berjilbab tapi jilbabnya masih ketat. Kadang kita melihat di televisi
para presenter, bahwa pembawa acara menyajikan yang laki-lakinya rapi sekali, tapi yang perempuannya pakaian belum jadi saja sudah dipakai. Iya, pakaiannya durung dadi nggih, Pak. Wis dinggo, wis keburu kepengin dipameraken. Napa bayarannya kurang, Pak? Bayarannya kurang dadine ukurannya semono. Lah ini, dan itu para desainer luar negeri, para desainer yang kemudian tidak memikirkan bagaimana pakaian itu akan mempengaruhi kehidupan, itu tetap membuat desain-desain yang tentunya tidak sesuai dengan agama kita, tidak sesuai dengan tuntunan kita. Dan itu digandrungi oleh anak-anak kita. Coba lihat gaya Korea lagi ngetren, anak-anak kita ikuti Korea. Gaya begini ketren keluar, lalu kemudian diikuti. Lalu kendali orang tua di mana posisinya kalau sudah seperti itu? F yang ketiga adalah fun, kesenangan. Musuh-musuh Islam itu menerapkan sesuatu yang ini nih, yang sangat luar biasa. Bahkan sekarang ini yang ada di tangan panjenengan itu bentuk kesenangan yang sangat-sangat luar biasa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. HP, internet menawarkan begitu kesenangan yang sangat luar biasa. Anak-anak kita itu terbuai dengan permainan. Anak-anak kita itu terbuai dengan internet. Dan itu semuanya ada di tangan kita. Lalu kalau kemudian orang tua tidak mampu memberikan pendidikan, tidak mampu mengawasi mereka, maka yang terjadi akan berimbas kepada orang tua. Dan itu gencar dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Umat Islam nggak nyadar. Bahkan kalau ada panggilan HP, cepat merespon. Tapi kalau ada panggilan Allah, panggilan azan, ya nanti dululah nembe adzan iki kayak gitu. Orang tua harus memperhatikan pergaulan. Ini menjadi tugas orang tua. Orang tua harus memperhatikan pergaulan anak-anak kita. Kenapa saya katakan bahwa saat sekarang ini panjenengan sebagai orang tua kalau mengharapkan anak-anaknya menjadi qurrata ayun, pergaulannya sekali lagi dijaga baik-baik. Saya dapatkan informasi yang informasinya itu benar-benar valid dari mantan pelaku tersebut. Pelakunya itu seorang yang namanya, kalau saya sebutkan sekarang ini, lelaki tulang lunak. Lelaki tulang lunak. Kenapa saya katakan ya, tangannya melambai. Tangannya sering melambai. Kalau ngobrol tangannya melambai. Nah, kalau dari zaman dulu mengatakan bencong kayak gitu. Itu dia menyampaikan. Saya diundang. Salah satu di antara orang yang diundang itu saya. Dia menyampaikan begini, Pak, panjenengan punya murid. Pak, panjenengan punya anak, hati-hati nggih, Pak. Kenapa? Hati-hatinya apa? Hati-hatinya adalah sekarang ini di media sosial banyak sekali yang namanya ajakan-ajakan untuk masuk ke komunitas-komunitas, dari mulai LGBT-nya ya, dari mulai masuk komunitas tadi. Dan ada beberapa sekolah yang sudah terindikasi, sudah anak-anaknya, siswa-siswanya itu terkena masuk ke dalam kelompok itu.
Jadi panjenengan kalau kemudian lalai memberikan fasilitas HP kepada anak-anaknya, lalu kemudian panjenengan tidak pernah melihat apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, maka panjenengan bisa saja mengalami kebobolan. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, karena saya pun punya anak yang seusia remaja itu, yang tentunya kalau kemudian pulang di rumah, aktivitasnya tidak jauh dari yang namanya HP. Kita pastikan bahwasanya pergaulan anak-anak kita itu benar-benar menjadi pergaulan yang baik. Panjenengan mengawasi dengan siapa? Karena sekali lagi ada satu perkataan bahwa temanmu adalah agamamu. Hati-hati, oleh karena itu orang tua hati-hati terhadap bagaimana pergaulan dengan anak-anaknya. Banyak di antara mereka yang terjerumus pada pergaulan-pergaulan bebas itu disebabkan karena pergaulan tersebut. Nah, di dalam pergaulan, di dalam sebuah pendidikan, bahwa peran keluarga itu sangat luar biasa perannya. Bahkan pengaruh pendidikan itu memiliki potensi yang sangat-sangat luar biasa bagi anak-anak kita. Ada 3 elemen yang akan mempengaruhi perilaku anak-anak kita. Nah, disinilah peran pembahasan kita yang ketiga. Disinilah bahwasanya peran keluarga dibutuhkan. 3 elemen di situ. Yang pertama adalah elemen keluarga. Elemen ini hampir jumlahnya 60%, kualitasnya 60%. Elemen yang kedua adalah pendidikan di lembaga di luar keluarga, di mana kualitasnya antara 25 sampai dengan 30%. Dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Masyarakat di sini kualitasnya antara 10 sampai dengan 15%. Bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting, di mana 60% perilaku anak akan dibangun di dalam keluarga. Keluarga merupakan pusat pendidikan bagi anak-anaknya untuk mengubah bagaimana perilaku anak-anak kita kelak. Kalau keluarga abai terhadap anak-anak, maka yang terjadi kita akan mengalami sesuatu yang menjadikan bencana buat kita orang tua. Matur nuwun, Mas. Alhamdulillah ini kita sudah diguyur beberapa kali hujan. Namun mudah-mudahan kita semuanya masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan di dalam keluarga. Yang pertama adalah pengaruh adanya modernisasi. Modernisasi menuntut manusia untuk bekerja keras dan efisien. Orang tua kita bekerja, kita semuanya sebagai orang tua bekerja. Bekerjanya dari pagi sampai sore, sehingga kadang abai terhadap anak. Meskipun sekali lagi kita sudah menyekolahkan anak kita, tapi apakah yang menjadi pertanyaan, apakah sekolah yang kita menitipkan anaknya di sana, apakah sudah sesuai kurikulumnya dengan kurikulum yang kita terapkan? Kalau tadi panjenengan menginginkan anaknya untuk bisa sholat, untuk bisa ngaji, apakah kemudian sekolah
menjamin ketika mereka lulus itu bisa sholat dan bisa ngaji. Sebab saya menemukan begitu banyaknya dari informasi teman-teman guru di tingkat SMA yang mengatakan bahwa banyak anak-anak lulusan SMP yang masuk ke dunia jenjang lebih tinggi di SMA itu masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Jangankan fasih, jangankan benar, baca saja masih belum bisa. Sholat, terkait dengan sholat, berapa banyak saya katakan mereka kalau disuruh untuk sholat, wah, muter-muter nggak karuan dengan berbagai macam alasan. Lalu apakah kemudian yang menjadi renungan kita, apakah kemudian sekolah tersebut sesuai dengan harapan kita? Kita sudah menitipkan anak kita di sana, apakah sudah sesuai dengan harapan kita atau belum? Yang ketiga, pengaruh materialisme. Kita semuanya sekarang ini terpengaruh oleh paham materialisme, di mana segala sesuatu itu diukur dengan materi. Semuanya adalah ukurannya uang. Sehingga karena pendidikannya juga sudah terpengaruh dengan materialisme, bagaimana ini Bapak Ibu, dilanjut atau bagaimana? Lima menit lagi. Padahal saya belum membahas masalah yang intinya. Saya diberikan waktu 5 menit untuk menyelesaikan. Saya kebut pada intinya saja. Bahwa lalu kemudian kalau sudah melihat begitu banyaknya tantangan, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua? Tidak lain, kita perlu menerapkan yang namanya kurikulum di dalam rumah tangga. Kita boleh menyekolahkan anak kita di tempat lembaga-lembaga formal, boleh silakan, tapi jangan pernah kemudian kita melupakan kurikulumnya kita di dalam keluarga. Karena tadi kita memiliki harapan agar anak kita itu qurrata a'yun. Nah, langsung pada pokoknya kurikulum dalam keluarga menurut Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 19 ini itu adalah bahwa yang pertama mengajarkan, ada sekiranya ada 5 yang diajarkan. Yang pertama adalah mengenalkan Allah kepada anak-anak kita. Yang kedua adalah menanamkan sikap muraqabah. Yang ketiga, membiasakan anak-anak kita untuk ibadah. Yang keempat adalah menanamkan akhlak kepada mereka dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan yang kelima adalah menerapkan pembiasaan adab yang baik. Kalau sekarang Bapak Ibu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru, beliau adalah Sekjen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Abdul Mu'ti. Beliau menyampaikan ada program yang digalakan, ada 7 pembiasaan anak hebat. Yang pertama adalah anak disuruh untuk bangun lebih awal, lebih pagi. Yang kedua, menyuruh agar anak setelah itu beribadah, pembiasaan beribadah. Yang ketiga, pembiasaan untuk berolahraga. Yang keempat, pembiasaan untuk makan makanan yang bergizi dan sehat. Kalau tadi saya sebutkan adalah yang halalan thayyiban. Yang kelima adalah menerapkan yang namanya agar mereka itu gemar belajar, rajin belajar. Yang keenam adalah bermasyarakat. Dan yang ketujuh adalah tidur lebih awal atau tidur tepat waktu.
Tidak akan pernah mungkin seorang anak bisa bangun pagi kalau tidurnya saja sudah larut malam. Nah, program pemerintah yang disampaikan, yang dicanangkan oleh, yang digalakkan oleh salah satu di antara pentolan Muhammadiyah, termasuk di dalamnya beliau itu adalah orang yang menjadi teladan buat kita, ini gandeng dengan apa yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim di dalam surat Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 19 itu. Dan basicnya semuanya kembali kepada keluarga, bukan kepada sekolahan. Jadi kalau kemudian Anda, kita semuanya, Bapak Ibu, panjenengan semuanya itu menginginkan anaknya itu bisa seperti itu, maka dari rumah dulu kita berawal. Pak, Bu, saya katakan begini, bahwa sekolah ini sekarang, maaf, para guru itu tidak seperti zaman dulu guru-gurunya kita. Gurunya kita, didik kita, memberikan adab, memberikan pendidikan akhlak, itu kadang sampai jewer, sampai dipukul. Tapi ketika anak kemudian menyampaikan itu, melaporkan kepada orang tuanya, anak malahan kena. Dimarahi lagi sama orang tuanya. Tapi beda dengan sekarang. Kalau sekarang anak diperlakukan, gurunya dipukul, dijewer, yang datang polisi. Yang datang polisi. Kenapa? Karena mereka, anak-anak itu mengadukan kepada orang tuanya, Pak, saya diperlakukan begini, Bu, saya diperlakukan begini, dan orang tua nggak terima. Pada akhirnya guru sekarang ini, saya katakan, banyak di antara mereka para guru yang kemudian mendiamkan anak mau melakukan apapun. Mereka hanya bertugas mentransfer ilmu saja, mentransfer pengetahuan saja, tetapi tidak untuk mendidik. Ini yang perlu kita ketahui. Kalau zaman dulu, kisah Muhammad Al-Fatih, pendobrak gerbang kota Konstantinopel, yang disebutkan oleh Nabi bahwasanya kelak ada dari kelompok keturunan-keturunan dari umat Islam, mereka yang hebat adalah mereka yang mampu mendobrak gerbang kota Konstantinopel. Lalu mereka berkeinginan, orang tua, kakeknya Muhammad Al-Fatih menginginkan bahwa nanti generasinya saya, tapi ternyata tidak. Lalu kemudian pada bapaknya mengatakan, sayalah yang akan mendobrak itu, juga tidak. Tapi ketika kemudian dia merasa tidak mampu, ayahnya Muhammad Al-Fatih mendidik Al-Fatih dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika Al-Fatih kecil, mereka mendidiknya dengan didikan yang sangat keras. Bahkan ketika gurunya itu mengatakan mau untuk mendidik Al-Fatih dengan catatan. Apa catatannya? Tidak ada campur tangan dari orang tua. Nah, sekarang orang tua mencampuri semuanya. Sehingga akan terjadi apa? Ya, yang terjadi ya seperti itu. Guru sekarang enggan untuk melakukan penertiban terhadap anak. Apalagi terkait dengan masalah yang namanya tadi, adabnya, akhlaknya. Maka sekarang jangan heran kalau kemudian banyak sekarang orang-orang berpendidikan tinggi, tetapi kemudian akhlaknya gak karuan. Banyak di antara mereka yang kemudian gelarnya profesor, doktor, dan seterusnya, tapi kemudian korupsi tetap berjalan. Itu hasil dari pendidikan saat sekarang ini. Tidak menafikan bahwa itu adalah hasil pendidikan saat sekarang ini, yang tentunya jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, di sini Bapak Ibu, yang pertama tadi di surat ke-13, di surat Luqman, di surat Luqman 13 ini mengajarkan anak untuk tauhidnya benar, menanamkan kepada mereka tauhidnya benar. La tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah. Syirik yang sekarang ini lebih dahsyat ketimbang syirik zaman dulu. Ya, kalau zaman sekarang syiriknya luar biasa. Tadi kesyirikan terhadap materialisme, paham-paham materialisme,
kapitalisme, paham-paham liberal, itu bentuk kesirikan di era sekarang ini. Kalau dulu hanya siriknya sirik ilahiyah saja, penyembahan kepada Lata, Uzza, Manah, itu pun sekali lagi sekarang lebih melebar lagi. Luqman surat ke-14, yaitu wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Disuruh anak kita itu untuk berbakti kepada orang tua, syukur dengan orang tua. Bu, Pak, sekarang ini banyak sekali anak-anak yang tidak merasakan rasa syukurnya kepada orang tua. Ada padahal ngerti orang tuanya lagi nggak punya duit, orang tuanya kondisinya kondisi pas-pasan. Ada di antara mereka yang kemudian minta dibelikan motor. Motornya ini nggak sesuai dengan apa yang diinginkannya, ngamuk, bahkan ngancam-ngancam mau membunuh orang tuanya. Ini yang terjadi saat sekarang ini. Tantangan kita itu lebih berat lagi ketimbang zaman orang tua kita dulu. Ya, saya pernah ngalami ada seperti itu. Anak mogok untuk kemudian tidak masuk sekolah. Setelah kemudian didatangkan orang tuanya, ditanya, ada apa bu? Pengen jaluk motor pak guru. Di toko kena bu, di toko kena. Uwis tapi second, karena aku cuma bisanya second pak guru. Gak mau, tetap pengennya yang baru. Padahal ngapunten untuk sehari-hari saja nggak cukup. Yang ke-15 masih sama, yaitu memberikan bakti kepada orang tuanya. Kemudian yang ke-16 sikap muraqabatullah. Sikap muraqabatullah itu adalah merasa kalau kita diawasi oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa anak sekarang ini coba saja dilihat kalau pas ujian. Karena paradigma berpikirnya adalah materialisme, para berpikirnya adalah sesuatu yang sifatnya materi, maka ketika kemudian belajar pun yang dikejar adalah materi. Dia tidak memikirkan bahwa saya harus mengerjakan soal-soal ujian itu dengan baik tanpa harus nyontek. Hampir 85 bahkan 95% anak-anak di sekolah itu pada nyontek ketika lagi ujian. Lalu di mana Allah? Saya sering mengatakan, Mas, Mbak, di mana Allah ketika kamu nyontek? Saya katakan salah, Mbak, Mas, salah, Pak, tapi ya tetap saja dilakukan. Jadi maaf kalau panjenengan datang ke sekolahan diberi yang namanya rapot, terus kemudian melihat anak saya bagaimana, begini nilainya bagaimana, panjenengan jangan tertipu. Itu semuanya, saya katakan, itu semuanya sudah kamuflase, sudah dibuat oleh gurunya. Karena sekolahan nggak mau, kemudian yang namanya malu. Oh, masuk sekolahan keren nilainya rendah-rendah, tapi aslinya ya begitu. Pembiasaan ibadah tadi, selama panjenengan anaknya dititipkan di sekolah, apakah mereka benar-benar melakukan ibadah? Ada zuhur, ada asar, apakah mereka melakukannya? Panjenengan ketika anaknya pulang ditanya apakah sudah sholat atau belum, dan seterusnya. Selanjutnya di surat Luqman ayat ke-18 dan 19 mengajarkan anak untuk memiliki akhlak dan adab. Ini yang sekali lagi saya katakan beratnya luar biasa. Pengaruh dari pergaulan dan pengaruh dari lingkungan ini akan mempengaruhi kehidupan berakhlak dan beradabnya ini. Kalau panjenengan kemudian tidak benar-benar mengawasinya, maka yang terjadi anak akan menjadi musuh buat kita semuanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, karena waktunya sudah cukup siang, maka saya katakan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saya sengaja meloncat-loncat karena memang diburu oleh waktu. Tapi
Tapi pada intinya sekali lagi, tugas panjenengan sebagai orang tua adalah bagaimana memberikan pengawasan kepada mereka untuk tetap dalam fitrahnya, menjaga mereka untuk kemudian terhindar dari api neraka. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan sekali lagi kalau ada sesuatu yang benar itu semata-mata karena Allah, dan kalau ada yang salah karena itu semuanya kebodohan saya. Saya cukupkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi